Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan keresahan rakyat Indonesia yang saya beri judul Kembalikan Marwah Korp Adiaksa. Jika kita harus jujur untuk mengatakan siapa jaksa paling bersih dan memiliki integritas moral, sepakat jawabannya adalah Jaksa Bau yang ada dalam serial film Mandarin. Ternyata sosok jaksa jujur dan menjunjung tinggi rasa keadilan hanya ada dalam film. Kini dengan hati yang jujur pula, tanpa bermaksud mendiskreditkan dan mengurangi rasa hormat atas keberhasilan kejaksaan dalam mengawal penegakan hukum yang kapal. Sebagai warga negara Indonesia, selaku pemilik sah atas kedaulatan negara, kita memiliki kewajiban untuk memberikan koreksi demi kemaslahatan bangsa ini dalam rangka memperoleh keadilan. Secara historis, institusi kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit di era kekuasaan Prabu Hayam Wuruk, dikenal dengan nama Diaksa yang mengemban tugas menangani masalah peradilan. Bahkan seorang peneliti Belanda, Krom van Vollenhoven, menyebut bahwa patih terkenal di era Majapahit yakni Gajah Mada juga adalah seorang adiaksa. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri kebesaran Kerajaan Majapahit karena sang adiaksa menjunjung tinggi penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu di era kekuasaan Mulyono, carut-marut kehidupan berbangsa bernegara telah menyeret institusi kejaksaan dalam orbit praktek politik praktis. Bahkan ketika Mulyono merengek untuk menguasai partai politik papan atas, kejaksaan dikerahkan untuk menyidik seorang menteri yang merangkap ketua partai dengan tuduhan terlibat korupsi ekspor. Akhir dari sinetron ini, sang menteri harus rela melepas jabatan sebagai ketua partai demi terhindar dari jeratan hukum. Mungkin hanya di negeri ini terjadi kekonyolan penegakan hukum ketika seorang bersalah karena telah menyalahgunakan jabatan menteri untuk memperkaya diri. Lah, yang dicopot malah sebagai ketua partai politik. Sepeninggal Mulyono, kejaksaan mengalami dekadensi moral. Para pejabat senior tidak sungkan saling takar untuk merebut posisi pimpinan tertinggi. Bahkan ada seorang jaksa agung muda tanpa sungkan sesumbar akan merebut jabatan jaksa agung karena di backup saudaranya yang menjabat sebagai elit partai yang berkuasa. Bahkan diduga terjadi persekongkolan jahat antara oknum di DPR sebagai pengawas APBN dengan oknum petinggi Kejaksaan Agung untuk merampok anggaran kejaksaan melalui modus pengadaan peralatan intelijen. Sepak terjang sang jaksa agung muda ini telah meninggalkan konflik internal yang akut. Apa jadinya jika internal penegak hukum tidak guyup? Sebagai anak bangsa, kami bangga memiliki sosok adiaksa seperti Gajah Mada tanpa harus memiliki gelar akademis guru besar, bahkan kuliah pun tidak, tapi mampu menegakkan hukum demi kejayaan Nusantara. Sebagai anak bangsa, kami juga wajib untuk marah karena terabaikannya hak hukum rakyat akibat sikap para oknum petinggi kejaksaan yang hanya menjadi kacung oligarki dan menjual marwah bangsa ini hanya semata-mata demi mengais najis kekuasaan. Pesan kebangsaan rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo. Kami bersama Bapak Presiden dan kibarkan bendera perang terhadap pejabat korup karena di pundak Anda telah diletakkan harapan besar rakyat yang selama ini tersisih di mata hukum. Kembalikan kejayaan kejaksaan yang diawaki oleh para kesatria hukum seperti era Majapahit untuk tegaknya hukum demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka